Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurin wadin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Muthaharoh, yang saya cintai, teman-teman seperjuangan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita dalam talabul ilmi dalam semester 4 ini. Baik, teman-teman, di sini saya akan sedikit memaparkan terkait materi dari kelompok 9 ini yang mana mempunyai 4 pembahasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit 2 pembahasan terkait pengertian manajemen dan fungsi manajemen dan keaksaraan fungsional. Nah, sebelum pembahasan materi, perkenalkan, nama saya Fahmi Alawin Hasan dengan nomor induk mahasiswa 1908101269. Baik, masuk ke pengertian manajemen. Manajemen itu berasal dari kata tumeng yang artinya mengelola. Menurut pendapat Abdurrahman Fatoni dalam literaturnya yang berjudul Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, menyatakan bahwasanya manajemen ialah suatu proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan yang dimulai dari penentuan tujuan sampai pengawasan, di mana masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan semula. Dalam manajemen itu mempunyai beberapa fungsi, yang mana fungsi dari manajemen ini adalah pertama fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, selanjutnya ada fungsi pemotivasian, dan selanjutnya ada fungsi pengawasan. Nah, mungkin itu untuk pengertian manajemen dan fungsinya. Selanjutnya masuk ke keaksaraan fungsional, yang mana pengertian keaksaraan fungsional itu berasal dari dua kata. Yang pertama keaksaraan dan fungsional, yang mana keaksaraan itu secara sederhana diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Gitu. Keaksaraan didefinisikan secara luas sebagai pengetahuan menulis. Nah, itu untuk definisi keaksaraan. Selanjutnya ada fungsional, yang mana fungsional ini, sedangkan menurut terminologi istilah fungsional dalam keaksaraan itu berkaitan erat dengan fungsi atau tujuan dilakukannya pembelajaran di dalam program pendidikan keaksaraan, serta adanya jaminan bahwa hasil belajarnya benar-benar bermakna atau bermanfaat. Nah, itu untuk pengertian dari keaksaraan fungsional. Lalu ada tujuan keaksaraan fungsional, yang mana menurut Mustafa Kamil menyebutkan bahwasanya tujuan program keaksaraan fungsional yaitu membelajarkan masyarakat warga belajar agar dapat memanfaatkan, yaitu membelajarkan masyarakat agar dapat memanfaatkan kemampuan dasar tulis, hitung, dan kemampuan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan tujuannya itu ada mempunyai konsep dan prinsip-prinsip keaksaraan fungsional, yang mana dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan keaksaraan fungsional itu ada beberapa poin. Yang pertama ada konteks lokal, itu. Yang kedua ada desain lokal, yang ketiga ada proses partisipatif, dan yang keempat ada fungsionalisasi. Nah, selanjutnya poin selanjutnya ada pendekatan pelaksanaan keaksaraan fungsional. Menurut Supardi dalam visi media informasi pendidikan luar sekolah, bahwa pendekatan yang tepat antara lain adalah memberikan keterampilan untuk dapat bekerja yang dapat memberikan penghasilan sambil didorong untuk belajar. Nah, mungkin itu sekilas pembahasan terkait pengertian manajemen dan keaksaraan fungsional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Agama Islam luar sekolah, Ibu Muthaharoh MPDI, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan saya atas nama Arianto dengan NIM 1908101270 dan rekan saya Fahmi Alawin Nursyam. Kelompok kami membahas tentang manajemen pengelolaan tingkat keaksaraan fungsional. Dapat kita ketahui dari pemakalah sebelumnya bahwa menyebutkan bahwa tingkat
menyebutkan bahwa keaksaraan fungsional adalah program belajar untuk warga belajar yang belum mengerti atau bisa kita katakan buta huruf. Secara kasar kita katakan buta huruf. Jadi itu keaksaraan fungsional. Nah, kegiatan pembelajaran keaksaraan fungsional juga dapat dilakukan sama seperti kegiatan pembelajaran sekolah formal. Artinya apa? Artinya kegiatan pembelajarannya mengacu pada standar kompetensi. Standar kompetensi keaksaraan fungsional dapat dikembangkan melalui tingkat atau level keaksaraannya itu sendiri. Adapun tingkat atau levelnya, yang pertama yaitu tingkat keaksaraan dasar. Ciri-ciri orang yang berada di tingkat dasar fungsional yaitu mereka belum dapat menulis, membaca, dan menghitung, ataupun tidak mampu atau belum bisa mengartikan sebuah kata-kata atau merangkai kata-kata. Itu mereka belum mampu di tingkat dasar ini. Nah, itu tingkat keaksaraan dasar, itu sangat dasar. Nah, yang kedua ada tingkat keaksaraan lanjutan. Nah, yang lanjutan ini mereka sudah mampu atau sudah bisa membaca dan menulis ataupun menghitung, tetapi dia itu belum lancar. Dalam artian dia itu jarang dalam kehidupan sehari-harinya, jarang melakukan membaca, menghitung, dan menulis. Nah, itu dalam tingkat yang kedua atau tingkat lanjutan. Yang tiga yaitu tingkat keaksaraan mandiri. Umumnya orang yang berada di tingkat ini yaitu mereka yang sudah mampu membaca dan menulis dengan lancar. Dalam artian mereka mampu dengan sendirinya membaca, menulis, dan menghitung ataupun merangkai kata-kata ataupun mengartikan sebuah kata-kata. Itu tingkat keaksaraan mandiri. Jadi dia sudah mampu berjalan dengan sendirinya. Untuk mengembangkan keaksaraan atau tingkat keaksaraan fungsional mandiri, mengembangkannya yaitu dengan diberikan kesempatan untuk menganalisis, memecahkan masalah dari narasumber manajemen keaksaraan fungsional agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diharapkan. Maka harus ada yang namanya manajemen atau mengatur atau memikirkan ataupun juga bisa menetapkan, itu manajemen. Nah, manajemen ini meliputi yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses memikirkan atau menetapkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan nanti. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya kegiatan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Adapun perencanaannya yaitu meliputi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dapat kita lakukan dengan cara memprediksi apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang perlu disumberdayai untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar untuk warga belajar atau peserta didik keaksaraan fungsional, dengan cara memprediksi berapa dia itu memprediksi volume atau beban kerjanya antara peserta didik dan tutor. Agar apa? Agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, itu perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ada perencanaan materi pembelajaran. Perencanaan materi pembelajaran ini dapat kita manage, dapat kita atur, yaitu dengan cara melihat sasaran kita itu siapa, atau kurang-kurangnya kami dari kelompok 9 mohon maaf terutama dari saya pribadi apabila ada kata-kata yang salah atau ada materi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.